Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai riwayat bahwa tidak ada masa di mana tidak ada Ahlus Sunnah. Ini sepanjang zaman, sepanjang waktu, dimulai dari dakwah Nabi SAW sampai saat yang dikehendaki oleh Allah. Tentu setelah wafatnya Nabi Isa dan Imam Mahdi nanti. Sekarang kan belum. Berarti kita sekarang berada di rentang waktu tersebut. Rasul dan para sahabat sudah berdakwah, sementara Imam Mahdi dan Nabi Isa belum muncul. Kita berada di rentang waktu itu. Nah, sampai hari ini sudah 1400 tahun kira-kira. Nah, selama 1400 tahun itu sampai nanti Nabi Isa wafat, tidak mungkin ada masa di mana tidak ada Ahlus Sunnah. Masa ya, bukan tempat. Bukan tempat. Kalau tempat mungkin. Tidak ada jaminan kalau tempat. Walaupun negeri Muslim, taruhlah negeri Muslim Iran mungkin, ya. Di sana tidak ada satupun Ahlus Sunnah, mungkin. Kalau waktu, tidak mungkin. Jadi jangan pernah membayangkan di waktu tahun 1200 sekian misalnya, di muka bumi tidak ada satupun Ahlus Sunnah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Akan selalu ada. Mana dalil? Kemarin sudah. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi dhahirin. Wa fi riwayatin dhahirina 'ala al-haqq. Akan selalu ada dalam sepanjang zaman itu sekelompok kaum muslimin yang berada dalam kebenaran. Mu'tazilah? Bukan. Asy'ariyah, Maturidiyah? Bukan. Jahmiyah, Jabariyah, Rafidhah? Bukan. Siapa mereka? Ahlus Sunnah. Dhahirina 'alal haq, selalu berada dalam kebenaran, adalah Ahlus Sunnah. Bukan Syiah, bukan Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, bukan. Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau nama lainnya Al-Firqatun Najiyah, atau nama lain At-Ta'ifatul Mansurah, atau nama lainnya Al-Ghuraba, atau nama lainnya Salafi. 5 nama ini keluar dari lisan Nabi SAW, setidaknya para sahabat. Beda dengan Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah. Rasul dan para sahabat enggak kenal. Tidak kenal nama-nama itu. Yang dikenal oleh Rasul dan para sahabat tadi 5 nama. Bahkan khusus salaf, beliau menunjuk diri beliau, khairus salafi laki ana. Sebaik-baik orang salaf adalah aku. Maka salaf atau ahlu sunnah adalah Rasul dan para sahabat.
La yadurruhum man khadalahum. Siapapun yang membenci mereka, mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Ahlus sunnah. Siapapun yang membenci ahlus sunnah, memusuhi ahlus sunnah, la yaduruhum, tidak bisa memudaratkan. Tidak bisa memudaratkan ahlus sunnah. Timbul pertanyaan, bagaimana tidak dimudaratkan, padahal Syekhul Islam Ibn Taimiyah 7 kali di penjara, akhirnya meninggal di penjara, kan dimudaratkan. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah di penjara bukan karena mencuri, bukan karena korupsi, bukan karena membunuh, minum khamar dan seterusnya, tapi karena beliau ahlus sunnah, berseberangan dengan penguasa yang waktu itu mayoritas Asy'ariyah. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal, beliau dipenjara hampir 30 bulan dan disiksa luar biasa. Kenapa? Karena beliau ahlus sunnah. Beliau mempertahankan keyakinan dengan lantang bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dipenjara oleh penguasa yang berseberangan dengan beliau, Khalifah Al-Ma'mun, yang terkena syubhat ilmu kalam, ahlul kalam, falasifah, filsafat, termasuk Mu'tazilah. Lah kan dimudaratkan. Kenapa Rasul bilang la yadurruhum man khadalahu wala man khalafahu? Kenapa? Nabi bilang mereka ahlus sunnah tidak akan dimudaratkan oleh musuh-musuh firqah sesat. Jawabnya badannya, kulitnya, kepalanya, perutnya, tangannya, kakinya, fisiknya bisa dimudaratkan. Disiksa, dipenjara, digebugin, dicambuk. Yang tidak bisa dimudaratkan apanya? Apanya? Hujahnya, keyakinannya, argumennya, istidlalnya, itu tidak bisa dimudaratkan. Maka belum pernah kita dengar ada ulama ahlus sunnah berdebat dengan firqah dolal kalah. Belum pernah kita dengar, ya, belum pernah. Setelah kalah kemudian meninggalkan ahlus sunnah, nggak ada, belum pernah kita dengar. Kecuali ahlus sunnahan ngaku saja ahlus sunnah, ya. Yang benar-benar ahlus sunnah salafi belum pernah kedengaran. Mereka kalah lalu meninggalkan ahlus sunnahnya, masuk Mu'tazilah misalnya, Rafidhah misalnya, Jahmiyah, Jabariyah misalnya, nggak ada. Itu yang dimaksud oleh beliau, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahu, ya. Yang ada sebaliknya. Untuk masih ingat Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi, dua tokoh ahlul kalam ini dengan gagahnya, dengan pedenya, dengan congkaknya mendatangi kediaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i baru pindah dari Mekah ke Baghdad. Ya tentu penduduk Baghdad sudah dengar kebesaran nama Imam Syafi'i. Lalu dua tokoh ahlul kalam ini dengan congkaknya sok-sokan mengatakan ada ahli hadis, katanya, datang ke kota kita Baghdad, mari kita perolok-olok. Karena sebelum Imam Syafi'i datang ke Baghdad, ini keluhan Imam Ahmad, ya, ucapan Imam Ahmad. Sebelum Imam Syafi'i datang ke Baghdad, kami para pelajar hadis
yang sami'na wa ata'na terhadap sabda-sabda Nabi diledek, dicemooh, dihina. Mirip hari ini. Mirip hari ini kaum salaf lulusan Libya, Madinah dan seterusnya tentu yakin dengan sabda Nabi bahwa Rasulullah naik turun dari menghadap Allah ketemu dengan Nabi Musa. Di sabda Nabi alaihi salatu wassalam, saya ada di Bukhari. Yakin betul ahlu sunnah. Diledek oleh orang-orang Mu'tazilah, diledek oleh orang-orang Rafidah. Ya, mosok naik turun seperti itu. Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Diyakini betul oleh kaum salaf yang yakin dengan sabda-sabda Nabi, diledek oleh mereka. Hari ini mereka ngeledekkan. Bahkan ledekan itu sampai bawa-bawa nama siapa? Masih ingat itu? Sunggokong katanya. Ya. Tuhannya Wahabi, bukan salah mereka bilang. Itu kayak Sunggokong. Ya. Jadi kayak Tuhannya Sunggokong. Jadi duduk gitu ya, duduk gitu di singgasana, uncang-uncang angge, ya ditambah-tambah lah, namanya juga ngeledek kan. Walillahilham, mungkin nggak sampai 2 tahun dari dia mengucapkan kalimat itu, mati. Kita lihat beberapa tokoh di negeri kita ini yang anti salaf, ngeledek terhadap ustaz-ustaz salaf, mati muda. Dan ini bagian dari janji Allah. Ya. Kita tidak tahu, atau mungkin di antara antum ada yang berdoa memohon kepada Allah, ya kan? Karena tidak bisa membalas ledekan mereka. Gitu. Ada yang ngeledek sambil nyanyi, ya. Wahabi sholat begini, ya namanya ngeledek kan. Ngeledek kan dilebih-lebihkan sampai ke dada begitu. Gimana ada orang salaf sholat sama kita, namanya ngeledek gitu. Sambil goyang-goyang. Nggak lama di penjara, mati. Ya. Dan begitulah, Allah kabulkan doa sebagian dari kita. Karena yaitu yang lebih dipilih oleh kaum salaf daripada debat, apalagi debat terbuka sok-sokan. Udah doakan saja. Dan itu kan ciri khas kaum salaf. Tidak suka debat-debat kita. Nah, 2 tokoh ini, Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi, mendatangi Imam Syafi'i. Tujuan utamanya adalah ngeledek. Ya. Tetapi berakhir dengan malu. Berakhir dengan taubat. Ya. Malam itu kami tinggalkan rumah Imam Syafi'i, sekaligus kami tinggalkan subhat-subhat kami, bid'ah-bid'ah kami. Akhirnya rujuk. Ya. Tapi diriwayatkan sampai rujuk, mereka berdua ini kan bukan orang sembarangan ya. Artinya ya hafal mungkin 20 juz, mungkin 30 juz Al-Quran. Ketika rujuk, maka jadilah mereka berdua ini ahlu sunnah dan punya majelis. Tapi Imam Ahmad tidak mau duduk di majelis 2 orang ini. Ya. Inilah kehati-hatian imam kita. Ya. Tanpa cacian, tanpa makian, tanpa sumpah serapah, tapi tetap tidak mau
duduk di majelis dua orang yang berilmu ini. Kenapa? Karena syubhat itu luar biasa. Orang yang sudah pernah masuk aliran sesat, lalu taubat menjadi ahlu sunnah, maka tidak serta-merta hilang. Satu saat akan muncul lagi. Satu saat akan muncul lagi. Saya punya teman mantan tokoh partai politik, kalau nggak salah pernah jadi bendahara nasional, lalu tobat ngaji, alhamdulillah, dia ke sana kemarin. Bertemu dengan tokoh, ya kalau boleh dibilang sururi mungkin ya. Jadi akidahnya, cara ibadahnya, sholatnya persis salaf. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, nggak tahlilan, nggak usoli, nggak muludan, nggak rajaban, nggak manakiban, nggak nawaitu, ya persis lah. Tapi dalam masalah pergerakan beda. Akhirnya semakin akrab mereka berdua ini, ya. Dan akhirnya bikin partai, ya. Itu kira-kira, ya. Jadi taubat dari Hizbi Haroki masuk Majelis Salaf, ada sesuatu dalam diri, padahal saya kira sudah hampir 20 tahun, ya, ngaji salaf. Kena syubhat lagi. Maka hati-hati terhadap para tokoh mantan Hizbi, Haroki, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan seterusnya. Kemudian hatta ya'tiya amrullah wa hum ala kadzalik, sampai datang ketentuan Allah. Tentu ada batasnya. Enggak mungkin salaf itu akan ada terus sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Ya enggak mungkin. Enggak mungkin. Karena pada hari kiamat, saat sangkakala ditiup pertama kali, di muka bumi sudah tidak ada. Di muka bumi sudah tidak ada. Sudah tidak ada satupun muslim. Semuanya kafir semua, musyrik semua, ya, zalim semua, fajir semua. Bahkan dikatakan manusia di hari itu seperti keledai liar, ya. Akidah rusak, ibadah rusak, bahkan akhlak rusak, ya. Hari ini banyak akidah rusak, ibadah rusak, kafir, tapi akhlak nggak rusak. Ada di beberapa negeri di Eropa, akidah hancur-hancuran, ibadah apalagi, orang kafir, tapi sopan, menghormati orang lain, berderma, ngantri, taat peraturan, akhlak bagus. Karena yang akhlaknya bagus itu bukan hanya kaum muslimin. Karena akhlak itu bisa ditemukan, bisa dimengerti tanpa wahyu. Tanpa wahyu, ya. Beda dengan ibadah, beda dengan akidah. Tanpa wahyu pasti salah. Tanpa wahyu pasti sesat. Maka orang berbicara tentang ibadah, berbicara tentang akidah, tauhid, kok nggak pakai dalil, pasti nggak mungkin, nggak pasti salah, pasti keliru. Beda dengan akhlak, ya. Orang Jepang yang pada ngantri, yang pada disiplin, itu kan akhlak bagus. Ada antrian di mobil, ya. Kalau orang kan kelihatan malu, mobil dan nyelak begini, ya. Itu aib besar bagi orang Jepang, kan.
bagus. Kita malah biasa aja, ya. Nyelak itu biasa aja. Mestinya malu kita, ya. Mestinya kita lebih malu dari mereka, lebih merasa aib dari mereka. Nah, itulah orang Jepang, akhlaknya bagus kadang, padahal akidahnya hancur-hancuran, ibadahnya apalagi nggak kenal wahyu, ya. Nanti di akhir zaman yang rusak bukan hanya akidahnya, bukan hanya ibadahnya, termasuk akhlaknya. Zina di pinggir jalan sudah menjadi pemandangan umum, biasa aja. Orang terbaik hari itu bilang apa? Orang terbaik hari itu bilang apa? Alangkah bagusnya kalau mereka berzina itu di balik tembok. Di balik tembok. Ya, itu orang terbagus hari itu. Orang terbaik paling soleh di hari itu ngomong begitu. Nggak ada kata-kata haram, ya dosa, nggak ada. Nah, itulah syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Ada dua, ya, Nabi sabdakan seburuk-buruk manusia itu ada dua. Satu, manusia yang masih hidup ketika kiamat tiba. Satu lagi apa? Masih ingat? Ini kata Nabi, ya. Syirarun nas, seburuk-buruk manusia yang kedua adalah yang menjadikan kubur-kubur sebagai, yang menjadikan kubur-kubur menjadi tempat ibadah. Itu juga syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Dan itu sedang dialami oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin. Kuburan dijadikan masjid, kuburan dijadikan tempat ibadah, sholat di kuburan, baca Al-Quran di kuburan, zikir wirid di kuburan. Bahkan di beberapa tempat kuburan dipakai apa? Nggak tahu tuh? Tawaf. Tawaf mengelilingi kuburan itu, dan 7 kali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Kenapa Yahudi dan Nasrani dikutuk, dilaknat oleh Allah? Kenapa? Seingat kata Nabi, ittaqadu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi itu menjadi masjid. Dengan mereka menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi tempat ibadah, maka mereka dikutuk, dilaknat oleh Allah. Hari ini kaum muslimin ikut-ikutan. Ya. Di Jakarta ini kita tidak bisa ngitung betapa banyaknya kubur-kubur yang menyatu dengan masjid. Masjid-masjid yang ada kuburannya. Bolehkah kita salat di situ? Bolehkah kita salat di situ? Tidak boleh. Haram. Ya. Kemudian beliau membawakan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Ucapan ini berada di muqaddimah kitab beliau Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyah. Bantahan terhadap kaum Jahmiyah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi waqti kulli fatratin minar rusul. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di masa-masa fatrah. Apa fatrah? Kekosongan Rasul. Artinya nggak ada Nabi, nggak ada Rasul. Ya sekarang ini, ya ketika Rasulullah wafat lah, kan nggak ada Nabi lagi, nggak ada Rasul lagi setelah beliau wafat. Baqaya min ahli ilm. Tapi Allah bangkitkan para ulama ahli ilmu, yanfuna an kitabillahi tahrifal ghali,
yang akan, ahli ilmu ini akan menghilangkan tahrif. Tahu tahrif? Berubah-ubah. Allah bersemayam di atas arsy dirubah menjadi Allah menguasai arsy. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam dirubah. Apa? Yang turun rahmatnya. Kedua tangan Allah, tangan dirubah menjadi kekuasaan. Allah tertawa melihat dua orang yang berbunuh-bunuhan dan dua-duanya akhirnya masuk surga. Tertawa dirubah menjadi senang. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, para ulama ini ditakdirkan oleh Allah dibangkitkan di muka bumi ini untuk menghilangkan tahrif, untuk melawan. Dan itulah ulama salaf. Karena sampai hari ini kita tidak dengar di luar ulama salaf yang teriak lantang bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy, bahwa Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya, betul-betul akan menggulung langit dengan tangan kanannya, betul-betul menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat, betul-betul membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, betul-betul akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Itu semua sabda Nabi alaihi salatu wassalam, firman Allah Rabbul Alamin. Nah, dirubah-rubah, ditahrif. Siapa yang akan membendung tahrif mereka ini? Para ulama. Ulama Ahlus Sunnah. Beliau termasuk. Tapi beliau memuji-muji pendahulunya, Al-Imam Syafi'i, sebagai orang kedua. Orang pertama siapa? Orang pertama Umar bin Abdul Aziz. Kan 100 tahun janji Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam, fi kulli ra'si mi'ati amin, di setiap penghujung 100 tahun. Ini ucapan Imam Ahmad, ya. 100 tahun pertama Umar bin Abdul Aziz. Jarak dari Nabi wafat sampai hidupnya Umar bin Abdul Aziz kira-kira 100 tahun. Jarak dari meninggalnya Umar bin Abdul Aziz sampai zaman Imam Syafi'i kira-kira 100 tahun. Sekali lagi ini ucapan Imam Ahmad, ya. 100 tahun pertama Umar bin Abdul Aziz, 100 tahun kedua Al-Imam Syafi'i, 100 tahun ketiga, 100 tahun keempat, 100 tahun kelima, keenam, terus sampai hari ini pasti ada. Pasti ada. Ya. Banyak ucapan para a'immah yang menyebut ulama-ulama tertentu. Imam Bukhari misalnya, Imam Muslim misalnya, gitu ya. Dan tidak harus satu, ya, mungkin bisa dua, bisa tiga, gitu. Wa ta'wil al-jahilin, takwilnya orang-orang jahil, ditakwil tadi. Istawa ditakwil dengan istaula. Nuzul, turun, ditakwil dengan yang turun bukan zat Allah tapi rahmatnya. Dohik, tertawa, ditakwil dengan senang, dan seterusnya dan seterusnya. Sekali lagi, yang akan bisa membendung takwil-takwil ini adalah para ulama. Maka salaf di negeri kita ini meneruskan para ulama, bahwa itu keliru, bahwa itu salah. Wa yad'una man dhalla ilal huda. Mereka mengajak orang-orang sesat itu untuk meninggalkan kesesatannya menuju hidayah. Maka ulama salaf ini konsennya bukan
jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi, ayo sholat, jangan korupsi. Kalau itu mah semua dai seperti itu. Mana ada dai yang mengatakan ayo berzina, ayo minum khamar, ayo berjudi? Nggak ada. Mau dai Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Rafidah, sama. Nggak usah dai lah, pendeta, pastor, ya. Ada pendeta, pastor, biksu, apalagi tokoh-tokoh agama kafir. Mari kita berzina, mari kita memperkosa, mari kita berbohong, mari kita membunuh. Nggak ada. Nggak ada. Kalau itu sama. Maka itu bukan konsennya ulama salaf. Nggak usah ngomong juga udah tahu kalau itu haram. Ya. Sekali waktu berbicara tentang itu boleh, tapi tidak menjadi konsennya. Perhatian besarnya adalah jangan tahlilan, bid'ah. Jangan muludan, bid'ah. Salawat nariyah, bid'ah. Baca sadaqallahul adzim setelah baca Al-Quran, bid'ah. Minal aizin wal faizin wa kullu amin antum bi khair, bid'ah. Marah. Mayoritas kaum muslimin marah. Dan resiko. Ya. Maka dari mulai zaman Syekhul Islam, Imam Ahmad belum, Imam Syafi'i belum, dari zaman Syekhul Islam, dakwah sunnah, para da'i sunnah, ulama-ulama yang mengajak kepada sunnah dicaci, dimaki, ya. Dari mulai Syekhul Islam. Imam Syafi'i enggak. Apa bedanya dakwah Imam Syafi'i, Hambali, Bukhari dengan Syekhul Islam? Apa bedanya? Ada bedanya? Enggak ada, sama. Akidahnya sama, manhajnya sama, ibadahnya sama. Baik Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Syekhul Islam, Muhammad bin Abdul Wahab, sama-sama enggak tahlilan, sama-sama enggak muludan, sama-sama enggak kenal selawat nariyah, sama-sama tauhid rububiyah uluhiyah asma wa sifat, ya. Tapi itulah syubhat. Mereka cinta kepada Imam Syafi'i, cinta kepada Imam Bukhari, cinta kepada Imam Hambali, tapi benci kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah, benci kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, benci kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, gitu. Padahal sama persis. Itulah syubhat. Bahayanya syubhat. Bahayanya berita bohong. Kan diawali oleh berita bohong. Ibnu Taimiyah itu mengada-ada dalam agama dengan bohong. Ibnu Taimiyah itu beda dengan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Bukhari. Beda dari mana? Sama manhajnya, akidahnya. Kalau masalah fikih, ya nggak usah beliau dengan Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, bahkan Abu Bakar dengan Umar, bahkan Aisyah dengan Ibnu Umar, berbeda dalam masalah fikih. Biasa. Tidak mungkin dua ulama ahlu sunnah dari alif sampai ya sama semua dalam semua pendapat, nggak mungkin. Khilaf itu pasti ada, ya. Bahkan guru dengan murid, khilaf dalam sebuah pendapat wajar, nggak masalah. Wa yasbiruna minhum 'alal adza, mereka bersabar atas berbagai macam penderitaan yang menimpa. Bagaimana kesabaran Syekhul Islam, kesabaran Imam Ahmad, luar biasa. Tidak perlu dibahas lagi kesabaran beliau-beliau. Tidak ada cacian, makian. Saat beliau di penjara hampir 30 bulan, kemudian dikeluarkan lagi, nggak ada cacian makian kepada Khalifah Al-Ma'mun, nggak ada. Begitu pula Syekhul Islam ketika di penjara, keluar masuk penjara 7 kali sampai meninggal di penjara, nggak ada itu di dalam tulisannya itu cacian makian kepada penguasa. Nggak seperti hari ini. Ketika tidak diberi tempat oleh penguasa, bahkan di penjara, cacian, makian kepada para penguasa. Nggak sabar.
Bolehkah mencaci maki penguasa? Penguasa yang zalim kita caci maki boleh? Tidak boleh, haram. Walaupun penguasa itu betul-betul zalim. Bolehkah kita caci maki? Tidak boleh, haram. Ya. Ketika kita caci maki, kita jelek-jelekkan, kita bongkar aib tetangga kita, teman kita, haram. Bagaimana presiden kita, raja kita, amir kita, lebih haram lagi. Kita ditipu oleh iblis. Iblis menipu kita. Kalau saudaramu nggak boleh, tetanggamu nggak boleh, tapi kalau presiden boleh. Kalau pemimpin berbuat zalim, berbuat haram, dibahas di depan umum boleh. Kalau tetangga, teman nggak boleh. Ini wahyu dari mana? Kalau bukan wahyu syaitan, wahyu iblis, ya, sama-sama tidak boleh. Bahkan tidak sama, lebih tidak boleh. Karena ada larangan secara khusus. Kalau kita bongkar aib teman, tetangga, saudara, itu larangan secara umum. Adapun aib penguasa kita, presiden kita, itu secara khusus tidak boleh. La yanbaghi lil muslim ayyudilla nafsahu. Tidak pantas seorang muslim menjelek-jelekkan diri mereka sendiri. Kapan menjelek-jelekkan diri mereka sendiri? Ketika dia menjelek-jelekkan presiden, raja, khalifah. Ya, itu saja. Kita akhiri. Malam ini belum ada soal jawab. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.